Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Nadifa, mahasiswi program MBKM Pertukaran Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berkampus asal di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 5 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi pembelajaran kelas 11 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.13 yaitu merancang proposal yang saya kutip dari modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia sebagai sumber referensinya. Pada teman-teman dan Pak Deden, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat dalam menuntut ilmu. Baik, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian sebelumnya pernah mendengar kata proposal? Atau mungkin ada yang sudah pernah merancang proposal? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi merancang proposal. Namun sebelum belajar dimulai, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai materi pelajaran hari ini, yaitu mengenai merancang proposal. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pengertian proposal? Baik, kita bahas saja ya. Proposal merupakan rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rencana suatu kerja atau kegiatan. Proposal berisi program kerja dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Proposal bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atau tujuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah proposal agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Di antaranya yaitu yang pertama ada isi proposal. Secara umum, isi proposal berupa usulan kegiatan. Adapun isi secara khusus dapat bermacam-macam tergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan. Proposal penelitian memiliki perbedaan dengan proposal kegiatan seperti kerja bakti atau bakti sosial, perlombaan, dan kegiatan sejenisnya. Yang kedua ada sistematika proposal. Proposal ilmiah memiliki sistematika yang baku sebagai berikut, yaitu halaman judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian bab 2 tinjauan pustaka yang mencakup review literatur, batasan konseptual, kerangka teori atau hipotesis, kemudian bab 3 metodologi yang mencakup metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kemudian daftar pustaka, dan terakhir lampiran. Selanjutnya ada kebahasaan proposal. Yang pertama bersifat argumentatif. Terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat argumentatif atau menyampaikan pendapat yang memberikan alasan atau bukti pihak lain yang dituju. Yang kedua bersifat persuasif. Terdapat pernyataan yang bersifat persuasif atau kalimat pada proposal dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Yang ketiga menggunakan istilah ilmiah. Proposal banyak menggunakan istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Keempat, tidak menggunakan bahasa kiasan. Kelima, menggunakan kata kerja tindakan. Proposal banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Misalnya, berlatih, membaca, mengisi, mendokumentasikan, mengamati, dan melakukan. Keenam, menggunakan kata yang bermakna pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Ketujuh, menggunakan kata bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Kedelapan, menggunakan kata bermakna perencanaan.
Proposal menggunakan kata-kata yang mencerminkan sebuah perencanaan, hal itu sesuai dengan sifat proposal sebagai usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan. Kesembilan, menggunakan kata bermakna lugas atau denotatif. Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Selanjutnya ada kerangka proposal. Proposal penelitian merupakan rancangan yang menjelaskan tentang rencana penelitian. Sebagai rencana, tentunya proposal menggambarkan apa dan bagaimana penelitian nantinya dilakukan. Penjelasan mengenai rencana penelitian ini harus sistematis dan tidak keluar dari kaidah ilmiah. Oleh karenanya, setiap bab dan subbab harus diringkas dan jelas isinya. Sebelum mengembangkan proposal secara lengkap, sebaiknya kita menyusun kerangka proposal terlebih dahulu. Kerangka proposal ini akan berisi poin-poin penting yang nanti akan dituangkan ke dalam proposal. Dengan demikian, proposal yang kita buat akan lebih sistematis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun kerangka proposal. Agar kegiatan kita mudah dan hasilnya benar, kita harus mengikuti langkah-langkah untuk menyusun kerangka proposal berikut ini. Langkah pertama, peneliti menjelaskan fenomena yang relevan dengan penelitian. Fenomena harus mengandung masalah yang akan diselesaikan dengan langkah yang dilakukan. Kemudian, dari masalah ini, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Masalahnya dapat digambarkan hanya sebagai apa yang peneliti ingin ketahui dan penyelesaiannya. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian dapat dirumuskan secara sekilas untuk sekedar mengetahui bahwa penelitian kita memang sesuai dengan tujuannya. Pada titik ini, kita setidaknya telah menyelesaikan bab 1 dari pendahuluan. Kemudian, bab 1 yang lengkap ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perumusan judul penelitian yang sederhana. Judul tidak harus final karena ada waktu untuk merevisinya jika perlu. Kemudian, mengumpulkan kajian pustaka yang sesuai dengan isi proposal yang tergambar pada latar belakang dan tujuan. Kemudian, menentukan metode penelitian yang akan digunakan untuk menemukan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, menyimpulkan dan menyusun saran dari proposal berdasarkan uraian pada bab 1 dan bab 2. Selanjutnya ada format proposal. Naskah proposal terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, serta bagian akhir. Di bagian awal mencakup sampul depan atau cover, lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran. Pada sampul depan memuat judul proposal, logo, nama sekolah, dan tempat penyusunan proposal, serta tahun penilaian proposal dengan ketentuan sebagai berikut. Judul proposal harus memenuhi kriteria singkat, jelas, dan menunjukkan masalah yang diteliti serta tidak membuka peluang penafsiran yang beragam. Di atas judul ditulis kata proposal. Kemudian logo sekolah dengan diameter 6 cm. Kemudian nama siswa harus ditulis lengkap, kelas dan jurusan, dan tahun yang dimaksud adalah tahun pelaksanaan penilaian proposal. Dan semua itu memiliki ketentuan, yaitu ditulis dengan menggunakan kertas buffalo ukuran A4, huruf kapital, font Times New Roman ukuran 14, dan dicetak tebal. Kemudian pada lembar judul sama seperti sampul depan, namun menggunakan kertas HVS ukuran A4 warna putih dan contoh sampul depan proposal. Kemudian ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan memuat tulisan lembar pengesahan proposal dan judul proposal, nama penyusun, kelas, kolom persetujuan atau guru pembimbing. Kemudian kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan proposal dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyusunan proposal. Kata pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraf kata pengantar ini ditulis kota, bulan, tahun, dan nama penyusun. Kemudian daftar isi. Daftar isi memberi informasi secara menyeluruh mengenai isi proposal mulai dari lembar judul hingga lampiran. Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk menemukan hal-hal yang diinformasikan.
Kemudian daftar tabel memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah proposal. Urutan tabel dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab, subbab dalam bagian utama. Setelah nomor tabel, kemudian ditulis judul tabel dan halaman tabel dalam naskah proposal. Kemudian daftar gambar. Daftar gambar memuat urutan gambar seperti grafik, diagram, peta, dan lain-lain yang termasuk kategori gambar yang terdapat dalam naskah proposal. Cara penulisan daftar gambar sama seperti daftar tabel. Kemudian yang terakhir, daftar lampiran. Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah proposal. Setelah nomor urut lampiran, kemudian ditulis lampiran. Daftar lampiran tidak mencantumkan nomor halaman. Kemudian di bagian utama yaitu memuat pendahuluan, tinjauan pustaka, serta metode penelitian. Pada pendahuluan memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, hipotesis bila ada, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang permasalahan memuat alasan-alasan penting dan perlunya meneliti masalah. Pada latar belakang permasalahan juga dijelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahan yang luas. Rumusan masalah memuat pernyataan singkat tentang yang diteliti, batasan masalah yang diteliti, yang dapat disusun dalam kalimat pertanyaan. Kemudian hipotesis bila ada memuat pernyataan singkat sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian tujuan penelitian memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian. Kemudian manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional. Kemudian tinjauan pustaka atau kajian teori. Tinjauan pustaka atau kajian teori memuat uraian mengenai landasan teori dan landasan empiris yang mendukung pendekatan pemecahan masalah. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti tergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Selain teori, hasil-hasil penelitian lain yang relevan dapat juga disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya. Kemudian, ada metode penelitian. Metode penelitian memuat tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, jenis dan variabel penelitian, cara kerja atau cara pengumpulan data dan cara analisis data. Kemudian bagian akhir memuat jadwal pelaksanaan penelitian, anggaran, daftar pustaka, dan lampiran. Jadwal pelaksanaan penelitian memuat perkiraan lamaran persiapan dan pelaksanaan penelitian dalam penyusunan skripsi. Daftar pustaka disusun secara vertikal menurut urutan abjad dan secara horizontal. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Lampiran diberi nomor dengan angka Arab dan tanpa nomor halaman. Sekian pemaparan materi merancang proposal dari saya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.